Pemirsa, seorang pria warga Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah hilang tanpa jejak usai melaksanakan tugas sebagai saksi partai pada pelaksanaan pemungutan suara 14 Februari lalu. Petugas tim SAR gabungan pun terus melakukan pencarian di hutan Samirono, tempat sepeda motor korban ditemukan. Relawan tim SAR gabungan Minggu siang melakukan pencarian terhadap seorang pria yang hilang di dalam hutan Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Korban adalah Joko Purnomo, warga Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, yang dinyatakan hilang usai menjadi saksi partai pada pelaksanaan pemilu serentak 14 Februari lalu. Menurut keterangan rekan korban, Joko Purnomo meninggalkan rumah pada 15 Februari atau 1 hari usai menjadi saksi pemungutan suara, dengan alasan ingin pergi bersama sejumlah temannya. Namun hingga beberapa hari berlalu, korban tak kunjung pulang ke rumah sehingga istri dan keluarga membuat laporan ke polisi. Ya udah muter-muter nyari sama itu, lapor sama polisi. Ya habis itu tahu-tahu hari kemarin sepedanya ditemukan di sini, tempat ini. Sejauh ini proses pencarian telah dilakukan dengan radius 2 km dari lokasi ditemukannya sepeda motor korban. Namun petugas belum menemukan petunjuk akan keberadaan korban. Upaya pencarian akan dilanjutkan Senin pagi dengan menerjunkan 7 regu. Tim SAR juga akan melakukan penyisiran dengan membaca rekaman CCTV yang dilintasi korban pada 15 Februari lalu. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 03 Mahfud MD menyebut hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan tidak akan merubah keputusan KPU atau MK atas hasil pemilu. Hal ini diungkapkan Mahfud MD saat mengunjungi kuliner kopi kelotok di Sleman, Yogyakarta, Minggu pagi. Calon Wakil Presiden nomor urut 03 Mahfud MD bersama rombongan serta keluarganya mengunjungi kuliner kopi kelotok di Jalan Kaliurang KM 16 Kapanawan, Pakem, Sleman, Yogyakarta, Minggu pagi. Menikmati kuliner merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan Mahfud MD bersama keluarga setiap pulang ke Yogyakarta. Selain bersama keluarga, Mahfud MD juga berbaur bersama masyarakat yang kebetulan menikmati kopi hangat sambil menikmati panorama puncak Gunung Merapi. Di tengah kunjungannya, Mahfud MD menyebut hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang. Hak angket tidak akan merubah keputusan KPU atau MK terhadap hasil pemilu. Siapa yang boleh diangket itu ya pemerintah. Pemerintah dalam hal ini terkait kebijakan-kebijakan. Bukan hasil pemilunya. Angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Itu jalur tersendiri. Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang diusulkan kontestan Pilpres terkait sengketa pemilu 2024 pada DPR RI. Namun demikian, bila memang ada masalah penyimpangan dan kecurangan, PP Muhammadiyah berharap dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku. Pasca pemilu perlu adanya rekonsiliasi semua pihak untuk menjaga persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Pimpinan Pusat Muhammadiyah bersikap netral dan tidak akan menjadi salah satu yang terlibat dalam rencana hak angket oleh DPR RI. Hal ini disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir, usai Munas Tarjih 32 di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore. Namun demikian, jika terdapat masalah seperti dugaan penyimpangan dan kecurangan, bisa diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku. Haidar Nasir mengingatkan, pasca pemilu perlu adanya rekonsiliasi semua pihak untuk menjaga persatuan Indonesia, karena dalam sebuah pertandingan manapun, pada akhirnya harus ada pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Tapi jika semua peran-peran politik itu dimaksudkan untuk tegaknya kehidupan demokrasi, etika, dan demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan, ya tentu saya percaya
dan kuasa. Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu. Memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab, harus menyikapi hasil politik secara dewasa. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono, iNews melaporkan. Pemirsa, KPU Kota Serang, Banten kembali menggelar pemungutan suara ulang di TPS 7 di Kecamatan Curug dan TPS 5 Kecamatan Kaseman, Kota Serang, Banten. PSU ini atas rekomendasi Bawaslu atas laporan adanya pelanggaran oleh petugas KPPS. Salah satunya anak di bawah umur ikut mencoblos surat suara. KPU Kota Serang, Banten melakukan pemungutan suara ulang di TPS 05 Kelurahan Bendung Kecamatan Kaseman dan TPS 07 Kelurahan Kemadisan Kecamatan Curug. Pada Pilpres 14 Februari lalu, kedua TPS tersebut diduga terjadi pelanggaran pidana pemilu. Ketua PPS Kelurahan Kemanisan Hadi mengatakan dalam PSU kali ini Ketua KPPS diganti dengan suara keputusan dan diperintahkan untuk kembali melakukan pemungutan suara ulang di TPS 07. Warga pun antusias mencoblos ulang dan berharap tidak ada kecurangan lagi di masa depan. Panitia Pemilihan Kecamatan PPK Denpasar Utara menghitung ulang surat suara di TPS 46 Desa Daupuri Kaja. Penghitungan ulang dilakukan akibat KPPS salah persepsi saat penghitungan suara. Proses rekapitulasi di PPK Denpasar Utara sempat terhenti setelah ditemukan kejanggalan jumlah surat suara yang terpakai dengan hasil penghitungan suara caleg DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota di TPS 46 Desa Daupuri Kaja. Di TPS ini terjadi kelebihan 108 suara dari surat suara sah yang terpakai. Atas kesepakatan saksi serta rekomendasi Panwas, petugas PPK Denpasar Utara membuka kembali kotak suara TPS 46 dan mengeluarkan serta menghitung ulang seluruh surat suara calon legislatif. Ketidaksesuaian tersebut terjadi karena KPPS salah persepsi saat menghitung perolehan suara legislatif. Itu mereka kurang memahami bahwa untuk suara yang dicoblos di satu kotak tetapi satu untuk partai dan juga satu untuk caleg, itu mereka perolehan partai ditulis, perolehan caleg juga ditulis. Jadi kan double. Jadi terjadi double input antara perolehan suara caleg dengan perolehan suara partai. Di Desa Daupuri Kaja terdapat 53 TPS. Untuk TPS 46 sendiri terdapat 211 DPT dengan pengguna hak suara saat pemilu serentak 14 Februari lalu sebanyak 164 pemilih. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Rakyat Menggugat mencetuskan Dekret Bandung meminta pemilu 2024 diulang. Massa juga mendesak DPR segera menggelar hak angket. Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Rakyat Menggugat mencetuskan Dekret Bandung meminta pemilu 2024 diulang. Massa berorasi dan meneriakkan pemilu curang. Dalam orasinya, pengunjuk rasa mengkritik penyelenggara pemilu dan pemerintah yang telah menggelar pelaksanaan pemilu curang. Mereka menilai indikasi dugaan kecurangan yang terstruktur menjadi dasar agar hasil pemilu 2024 dibatalkan dan diulang. Massa pun mengeluarkan Dekret Bandung yang berisi mosi tidak percaya pada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Kita sudah tidak perlu lagi menceritakan, banyak sekali berita-berita di medsos, kemudian bahkan teman-teman kita sendiri mengalami langsung. Saya rasa kalau untuk urusan pelaporan kepada KPU, kepada Bawaslu, sudah ada pihak-pihak yang melaksanakan dari baik dari 01 maupun 03. Jadi kami sudah tidak usah menyampaikan lagi lah. Begitu banyak bukti dan sangat kasat mata bagaimana pimpinan kita, Ketua KPU, Ketua Bawaslu di lapangan tidak berfungsi seperti yang kami sampaikan.